Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. So, di video kali ini aku pengen ngomongin tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakuin nih kalau iklan kita di Instagram itu udah jalan. Kalian tahu nggak sih, iklan udah jalan itu ada hal-hal haram yang harus kita lakuin, bukan harus dilakuin, yang biasanya dilakuin gitu. Jadi sepengalaman aku, ngiklan ini memang kita lumayan harus berhati-hati. Karena kalau kita nggak berhati-hati, kita misalnya ngelakuin beberapa hal yang mungkin ini aku sebutin, ini menjadi sangat berbahaya terhadap iklan kita, ya. Dan aku nanti akan jelasin juga kenapa ini nggak boleh dilakuin dan emang seberapa fatal kalau kita ngelakuin hal tersebut, ya. Dan berdasarkan ini lagi, hal-hal yang akan aku share adalah memang berdasarkan pengalaman aku, memang sangat berbahaya sekali kalau kita ngelakuin hal-hal ini dan bisa membuat profit kita yang tadinya lagi to the moon, ya, bisa tiba-tiba turun ke bawah gitu, yang bisa tiba-tiba jadi iklannya nggak profitable lah, bisa dibilang kayak gitu. So, kita akan ngomongin 3 hal aja teman-teman yang mungkin ini bisa jadi pembelajaran teman-teman ketika iklan di Instagram lagi jalan. Jangan ngelakuin hal-hal berikut ini. Yang pertama, ini kalau teman-teman lihat di sini, yang pertama adalah jangan suka mengotak-atik budget iklan. Nah, kalau teman-teman pernah ngalamin, mungkin ya suatu waktu kalian pernah ngalamin kayak, wah iklan saya bagus banget nih, tapi kenapa ketika saya naikin budget iklannya itu tiba-tiba jadi jelek, itu tiba-tiba jadi sepi, itu tiba-tiba jadi nggak ada orderannya, atau bahkan chattingannya lebih sedikit gitu kan. Nah, sebenarnya di sini nototnya kalau ini wajib ada ilmunya, ya, wajib ada ilmu, yang dimana artinya kita nggak boleh naik nurunin budget kita, ya, itu nggak ada ilmunya, ya. It means kayak bisa dibilang kayak ya udahlah, pokoknya aku asal-asalan aja, yang penting upload, yang penting naikin budget iklannya, ya. Begitu dinaikin jelek, begitu diturunin jelek, begitu diotak-atik udah jadi buyar iklannya, ya. Yang dimana itu bisa dibilang campaign kita jadi rusak, campaign kita jadi tidak bagus lagi seperti semula. So, nomor 1, jangan lakuin otak-atik budget iklan kalau kamu bener-bener belum dapat ilmunya, belum tahu cara naikin budgetnya gimana. Kamu mesti tahu dulu kapan waktu yang tepat naikin budget, kapan yang waktu tepat nurunin budget. Kamu mesti tahu dulu kapannya, dan ini strateginya mahal betul, oke? Dan ini nomor 1 yang aku sering temuin di lapangan. Teman-teman yang belajar sama aku, mereka iklannya dibilang kok saya naikin budget malah makin sepi iklannya, ya. Jadi itu yang nomor 1. Nomor 2, nge-offin iklan di waktu yang lama. Kalau teman-teman tahu, ketika kita ngiklan, kita itu kan seperti halnya kita berpromosi lah ke banyak orang gitu, ya. Kita promosi ke orang A, orang B, pokoknya banyak orang tuh tahu tentang produk yang kita lagi iklanin, bener ya? Nah, di sini itu bisa kita bilang market atau iklan kita tuh lagi terengaung-ngaung di banyak orang. Terus kalian berpikir, wah sepertinya iklan kita udah mulai bagus nih, kayaknya kita mesti ngematiin dulu iklan kita untuk beberapa saat, karena kita mesti rapiin dulu nih gudang kita mesti training dulu nih tim kita, atau apapun alasan kalian, pokoknya kalian matiin iklan kalian di waktu yang lama. Ketika kalian matiin iklan di waktu yang lama, di sini ada momen-momen yang kalau menurut aku, yang aku lihat banyak orang iklannya jadi jelek. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bikin iklan kita jelek kalau dimatiin terlalu lama? Ini tidak termasuk kalau kita matiinnya di misalnya sore, terus besok pagi nih nyalain lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama, seminggu, 2 minggu, atau bahkan sampai sebulan, ini udah bisa KO banget. Penyebab yang pertama bisa jadi kenapa dia jadi jelek, itu mungkin ya, kemungkinannya adalah dia learning lagi. Yang tadinya si iklan itu udah panas dengan orang-orang yang, oh Zan Abdullah itu iklannya bagus, itu kalau yang kayak gini, orang-orangnya kayak gini, buktinya apa? Nih Zan Abdullah ngiklannya tiap hari, misalnya gitu. Nah, begitu kalian matiin lama, ya, ini kemungkinan yang pertama ya aku bilang, itu dia learning lagi. Fasenya learning lagi, dia mencari lagi. Si Zan Abdullah kemarin pengen yang kayak gimana ya? Nggak tahu lah bahasanya. Cuman intinya itu yang menurut aku kayaknya possible nih gara-gara ini. Ya, atau kemungkinan yang kedua, dan ini yang paling parah dan mungkin menjadi sangat bahaya, karena akhirnya kalian nggak bisa naik lagi, kompetitor masuk. Coba kalian bayangin, tiba-tiba nih kalian buka toko pinggir jalan, sehari kalian bisa terima 100 orang masuk ke toko roti kalian, kita ngomong gitu. Tiba-tiba toko roti kalian, ya, kalian tutup karena kalian mau ke luar negeri dulu, mau ngambil barang-barang dari US misalnya, ya kan? Tiba-tiba di seberang kalian ada yang bikin toko roti persis kayak kalian, dan orang-orang di situ malah perginya ke toko yang baru buka.
Karena apa? Karena toko kalian tutup selama sebulan. Dan selama sebulan orang-orang jauh lebih tahu toko yang baru buka di seberang itu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi orang lebih memilih ke sana. Dan orang yang baru buka tadi, dia udah promosinya kemana-mana. Dan kalian tiba-tiba baru mau masuk lagi, bisa dibilang kayak gitu. Ya udah kalah sama dia promosinya. Marketnya udah kebanyak makan sama dia gitu. Kebayang nggak ya analoginya? Jadi kita mesti perbaiki hal tersebut sehingga jangan sampai iklan kita tuh ternyata kalah sama kompetitor. Pada saat kita mati, kompetitor gencar budget duit, budget iklannya dia mati-matian di situ. Nah, di sini yang menjadi faktor iklan kita ya udah lama nggak dinyalain jadi jelek. Itu nomor 2. Atau yang terakhir, yang nomor 3 adalah mengubah struktur iklan. Ya, ini lebih parah daripada otak-atik budget iklan. Ini tuh kalian melakukan apa? Ganti daerah misalnya. Lalu kalian apalagi? Ganti umur, ya kan? Terus apalagi misalnya ganti konten iklan. Wah, udah kacau nih. Atau yang lebih parah lagi, ganti copywriting, ya. Ganti copywriting. Ya, atau apa lagi? Ya, ini kalau struktur iklan sih so far di sini daerah, umur, gender dan kawan-kawan. Ketika iklan kalian itu posisinya udah profitable, kalian gak usah lakuin apapun. Yang kalian cukup cari tahu adalah gimana cara naikin budget iklan. Itu aja yang dicari, ya. Gimana sih naikin budget iklan yang benar? Gimana sih naikin budget iklan yang benar? Gitu ya. Nah, kalian bisa belajar tuh. Kalau aku ada tuh teknik-teknik budget iklan kayak gini di kelas aku tuh aku ngajarin, gitu kan. Dan struktur iklan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena si Instagram itu udah mengetahui bahwa kamu itu dengan konten seperti ini mendatangkan orang yang bagus. Tiba-tiba kamu ubah kontennya. Di situ dia masuk lagi ke fase tadi, learning lagi, belajar lagi, mencari tahu lagi ini konten yang barusan kamu upload kira-kira cocoknya ke orang kayak gimana gitu. So, jadi ini adalah 3 hal yang jangan kalian lakuin ketika iklan kalian lagi jalan. Nototnya satu lagi, ketika memang profit. Jadi kalau kalian iklannya tidak profit, ya kalian boleh mau otak-atik kayak gimana pun boleh. Yang aku bilang nggak boleh kalau posisi iklan kalian itu memang profit, ya. Jadi kalau lagi profit, jangan di otak-atik, udah fokus produksi, fokus top up iklan, ya, fokus nambah ilmunya gimana nih cara naikin budget iklan dan kawan-kawan seperti itu. Oke, sip. Mungkin itu dulu video kali ini, ya luar biasa sampai 7 menit nih ngomongin 3 hal ini doang ya. Nah, mungkin itu dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Instagram Ads, boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti aku jawab-jawabin di kolom komen. Thank you guys.